Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salih-salihah kelas 1D Al-Ikhlas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, selalu semangat, dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini berjumpa kembali ya dengan Bu Dita dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum belajar, yuk kita siapkan dulu yuk bukunya, buku tematik tema 7 ya. Nah, kemudian sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya ikuti Bu Guru. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa bersama-sama kita semua diberikan kemudahan ya, kemudahan, kelancaran, keberkahan, serta pemahaman ilmu yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Bu Guru tidak akan lupa, akan selalu ingatkan kalian selalu agar kalian mematuhi protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, selanjutnya Bu Guru akan sampaikan pemetaan kompetensi dasar yang harus kalian pelajari hari ini. Bahasa Indonesia kita masih belajar ungkapan ya. Kemudian SBDP nanti kita akan belajar mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. Nanti kita akan belajar gerakan-gerakan dari hewan ya. Nanti ada kelinci, ada kata. Kemudian PPKN kita nanti akan belajar tentang aturan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan dan menuliskan ungkapan pemberitahuan ya. Kemudian nanti kalian juga diharapkan dapat menyampaikan informasi tentang merawat hewan peliharaan di rumah. Kemudian nanti juga diharapkan kalian dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh menirukan gerak alam ya. Nanti juga selain mengidentifikasi, kalian juga diharapkan dapat memperagakan ya gerakan anggota tubuh menirukan gerak alam dengan benar. Nah, selanjutnya kita lihat yuk di halaman 48. Nah, di situ ada gambar. Nah, ini Siti dan teman-temannya sedang ada yang memberi makan, ada yang ngajak bermain hewan-hewan peliharaan ya. Ada domba, ada kelinci, ada bebek, ada kucing, ada kambing. Nah, kemudian di situ ada bacaan. Silahkan kalian simak dengan baik ya. Bu Guru mau bacakan. Yuk kita lihat di halaman 48 ya sayang ya, halaman 48. Oke, hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Kemarin Bu Guru jelaskan ya, makhluk hidup itu, benda hidup itu sama dengan makhluk hidup. Dan makhluk hidup itu ada 3. Apa saja kemarin Bu Guru sebutkan? Ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Oke, Bu Guru lanjutkan ya. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan hewan liar. Nah, hewan liar itu biasanya hidupnya di alam bebas atau mungkin di hutan dan tidak dipelihara oleh manusia. Kalau hewan peliharaan itu biasanya hewan yang dipelihara oleh manusia. Dan biasanya hewan peliharaan ini adalah hewan yang jinak ya. Kalau hewan liar biasanya hewan buas. Kemudian tempat tinggalnya mereka juga berbeda-beda, ukuran badannya juga berbeda-beda. Cara bergeraknya pun juga berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi.
Kemudian kita lihat yuk di halaman 49. Nah, di situ ada teks tentang hewan peliharaan Beni. Nah, sekarang Bu Guru bacakan dulu ya. Kalian boleh ikut membaca ataupun menyimak ya, sambil dilihat tulisannya ya sayang ya. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah, ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Ada kan ya, ada kucing liar sama kucing peliharaan. Kemudian Beni memiliki kucing peliharaan. Beni sangat menyayangi kucing tersebut. Beni selalu merawat kucingnya. Setiap hari Beni memberi makan dan minum. Kenapa ayo kucing harus diberi makan dan minum? Karena kucing termasuk makhluk hidup yang membutuhkan makan dan minum. Kemudian Beni juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Beni bersih dan sehat. Beni senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Nah, hewan-hewan yang seperti tadi ada kucing, kemudian ada kelinci, mereka kan punya rambut ya sayang ya. Rambutnya mereka itu mudah kotor seperti rambut-rambut kita. Nah, kalau mudah kotor, kalau kemana-mana kan nggak bisa nggak bisa mandi sendiri ya kucingnya ya. Nah, makanya dimandiin supaya badannya terbebas dari kuman penyakit. Biasanya kan kalau nggak terawat itu ada kutu-kutunya itu ya. Nah, itu berbahaya ya sayang ya. Bahkan bisa juga hewan-hewan yang nggak terawat tadi, kalau kita pelihara tapi nggak pernah dirawat, nggak pernah dimandiin, nggak pernah dibersihin, itu khawatirnya ada virus tokso, ada toksoplasmanya. Nah, tokso itu juga berbahaya sekali buat kita ya. Makanya kalian yang punya hewan peliharaan di rumah harus selalu dirawat ya, dibersihkan, dimandikan, supaya hewan peliharaan kalian badannya selalu bersih dan sehat ya sayang ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada Beni. Beni sedang merawat kucingnya nih. Yuk kita lihat bersama yuk apa yang dilakukan Beni untuk merawat kucingnya, merawat hewan peliharaannya. Yang pertama, ini ada Beni sedang memberi makan kucingnya. Nah, kucing kan butuh makan minum ya sayang ya. Makanya harus dikasih supaya tetap sehat ya, tidak mati. Nanti kalau kelaparan bisa meninggal kucingnya. Kemudian di sini Beni juga rajin sekali untuk membersihkan kandang kucingnya supaya apa? Supaya bersih dan gak bau ya. Kotoran kucing kan bau ya, dan banyak mengandung kuman penyakit. Jadi harus setiap hari dibersihkan. Nah, kemudian kucingnya juga dimandiin nih. Nah, senang banget nih kucing dimandiin nih supaya bersih badannya. Terus diajak bermain juga ya supaya kucingnya juga senang, gak stres ya. Kemudian coba yuk kita ulangi lagi cara untuk merawat hewan peliharaan. 1. Diberi makan dan minum ya. Kemudian dibersihkan kandangnya, terus dimandikan, terus diajak bermain. Ada 4 ya kira-kira ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar kalimat pemberitahuan. Yuk, sekarang kita perhatikan gambar kandang kucing peliharaan Beni di halaman 50. Nah, di sini ada kalimat pemberitahuan. Dilarang memberi makan sembarangan. Nah, kalian nggak boleh kasih makan sembarangan sama kucingnya Beni. Nah, ada tulisan seperti ini kan? Artinya apa Bu Guru? Maksud Beni adalah Beni ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan, karena makanan yang diberikan untuk kucing itu tidak boleh sembarang dikasih. Misalkan cabai kasihin kucing kan kasihan ya nanti kucingnya. Nah, kemudian dan hanya Beni saja yang boleh memberi makan kucingnya, dan semua anggota keluarga mengikuti saran Beni. Nah, kalian juga bisa tuh di rumah membuat kalimat pemberitahuan, tidak hanya untuk hewan peliharaan saja, mungkin bisa juga
di mana itu? Di dapur misalkan, atau di ruang makan, atau di kamar kalian, atau di ruang tamu, atau di mana saja bisa ya. Nah sekarang kan lagi musim pandemi nih, biasanya kalian kan di luar rumahnya, di teras gitu, biasanya sebelum masuk rumah ada tempat cuci tangan kan. Nah dikasih pemberitahuan di situ, sebelum masuk rumah cuci tangan dulu misalkan, atau cuci tangan dulu sebelum masuk rumah boleh. Nah itu juga termasuk kalimat pemberitahuan ya. Oke, paham ya sayang ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah sekarang Bu Guru minta tolong kalian untuk menulis ungkapan pemberitahuan. Nah sekarang kalian lihat di halaman 50 sayang nih, di sini ada gambar, ada hewan peliharaan, kemudian dikasih garis miring nih, kemudian dilingkarin. Nah artinya adalah dilarang membawa hewan peliharaan. Nah maksudnya apa Bu Guru? Maksudnya kita itu nggak boleh bawa hewan-hewan peliharaan kita saat memasuki ruangan tertentu nih, artinya seperti itu. Kalau di suatu tempat ada tanda seperti ini, artinya kita nggak boleh loh bawa masuk hewan peliharaan sembarangan, tuh nggak boleh ya. Paham ya? Kalau ada tanda garis miring seperti ini, berarti artinya tidak boleh atau dilarang. Nah bisa kalian tulis ya di halaman 51. Nah sekarang kita lihat ada gambar kucing, kemudian kucingnya juga sama nih, dikasih garis seperti ini. Garisnya boleh ya yang dari kiri ke kanan atau dari kanan atas ke bawah boleh ya. Artinya juga sama nih. Maksudnya apa Bu Guru nih? Dilarang membawa hewan peliharaan. Gitu ya. Paham ya semuanya? Kalau ada tanda garis miring seperti ini berarti artinya adalah tidak boleh atau dilarang ya. Oke, bisa ditulis sayang di sampingnya gambar kucing, ini dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, sekarang kita lihat di halaman 52, di situ ada aturan merawat hewan peliharaan yang tadi sudah Bu Guru sebutkan ya. Yuk, kita ulangi lagi yuk, apa aja tadi? 1. Memberi makan dan minum. Kemudian yang kedua, membersihkan kandangnya. Yang ketiga apa tadi? Membersihkan badannya atau dimandikan ya. Kemudian yang terakhir adalah merawatnya atau bermain dengannya supaya hewan peliharaannya juga senang ya, bahagia ya. Hewan peliharaan itu kan sama dengan makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu juga punya perasaan ya, punya rasa, dia bisa sedih, dia bisa senang. Nah, kalau kalian merawatnya dengan baik dan sering mengajak bermain dengan hewan peliharaan kalian, nanti hewan peliharaannya akan senang, bahagia ya. Oke, selanjutnya, nah jika kalian semua selalu merawat hewan peliharaan dengan baik, sekarang coba ceritakan dengan singkat bagaimana caranya. Nanti kalian bisa menuliskannya di kolom di bawahnya ini ya. Di bawah menuliskan aturan itu ya, di situ ada ceritakanlah gitu. Nah, di bawahnya silakan kalian isikan di situ ya. Kemudian kita lihat di halaman 53. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan informasi penting apabila ingin merawat hewan tersebut. Nah, nih, yang pertama di sini ini Siti lagi membersihkan akuarium. Kalian bisa tulis di sini seperti ini. Contoh dari Bu Guru ya. Siti membersihkan akuarium ikan. Nah, contohnya seperti itu ya. Siti membersihkan akuarium ikan. Supaya apa? Supaya ikannya tidak ditumbuhi oleh jamur, supaya ikannya bersih dari jamur. Biasanya kalau ikan yang sehat itu kan nggak ada jamurnya ya, karena kan ikan juga nggak bisa membersihkan tubuhnya sendiri tuh. Jadi kalian harus sering-sering tuh menguras akuariumnya, dibersihkan supaya di situ tidak ada jamur-jamur nakal yang nanti bisa menempel di tubuh ikan kalian. Nah, yang gambar kedua dan ketiga kalian bisa berkreasi sendiri ya sayang ya. Silakan nanti dikerjakan, boleh dibantu oleh ayah sama bunda atau kakak boleh ya. Nah, selanjutnya kita lihat di halaman 54 dan 55. Nah, di situ ada gerak tari menirukan kelinci. Nah, sekarang bersiap yuk.
Sekarang cobalah menirukan gerak kelinci seperti contoh berikut. Semua bersiap ya. Yang pertama, yuk semuanya praktek seperti ini. Gerakan pertama adalah kelinci berdiri. Jadi kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki ditekuk. Yuk semuanya praktek. Gerakan berdiri, berarti nanti Bu Guru kasih aba-aba ya. Kelinci berdiri. Tadi yang ikut Zoom sudah Bu Guru nilai. Sudah praktek bersama-sama tadi. Yang belum praktek di Zoom, Bu Guru minta tolong ya, nanti bisa praktek di rumah ya. Kemudian kedua yaitu menirukan gerakan kelinci melompat. Nah, pertama kelinci berdiri, kemudian kelinci melompat. Nah, telinganya, tangannya masih di telinga ya sayang ya. Kemudian lompat ke kanan 1 langkah, lompat ke kiri 1 langkah. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan menengok ke samping kiri dan kanan ya, 1 kali 1 kali. Kelinci tengok kanan, kelinci tengok kiri gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah gerakan menirukan gerak kelinci, badannya digoyangkan ya, digoyangkan ke kanan dan ke kiri, kelinci bergoyang gitu ya. Yang pertama, yuk semua bersiap, ikuti Bu Guru. Kelinci berdiri, kelinci melompat ke kanan dan ke kiri, kelinci tengok kanan dan kiri, kelinci bergoyang. Oke, nanti bisa kalian praktekkan sendiri ya di rumah ya. Boleh nanti prakteknya sama kakak atau sama adik boleh ya. Kemudian untuk urut-urutan gerakannya, lompat kanan, lompat kiri, lompat kanan, goyangkan kepala ke kanan ke kiri ya tadi ya. Kemudian ulangi lagi, lompat kanan, lompat kiri, lompat kanan, goyang badan lagi. Nah, terus kanan kiri kanan goyang-goyang nanti gitu ya. Kanan kiri, lompat kanan, lompat kiri, kemudian goyang-goyang. Nah, selanjutnya oke, untuk tugas hari ini, nah tugasnya yaitu mengerjakan halaman 52 dan 53 ya. Silakan nanti ditulis dengan rapi. Kemudian mempraktekkan menirukan gerakan kelinci. Nah, yang sudah ikut Zoom tadi pagi, kalian tadi sudah praktek menirukan gerakan kelinci. Kemudian yang mengerjakan halaman 52 dan 53 tadi juga sepertinya sudah ya. Kalau belum berarti nanti silakan diselesaikan dulu ya. Insya Allah Bu Guru cek besok hari Rabu ya, atau nanti hari Jumat Bu Guru cek ya. Oke, ternyata sudah selesai untuk materi hari ini. Alhamdulillah. Semoga sholih-sholihah semua senantiasa diberi pemahaman yang baik ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita tutup ya untuk pembelajaran hari ini sayang. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama ya. Oke, semuanya ikuti Bu Guru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Oke sayang, begitu saja dari Bu Guru. Bu Guru akhiri ya. Terima kasih atas semuanya hari ini. Dan Bu Guru mohon maaf ya apabila ada salah dan kekurangan dalam menyampaikan materi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Bu Guru akhiri sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.